Tes, apakah suara saya terdengar? You are now unmuted. You are now muted. Oke, mantap jiwa mempesona ya. Ini langsung mulai aja ya berarti ya. You are now unmuted. You are now muted. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ya bertemu dengan saya ya, Muhammad Bintang Cahya Putra. Mungkin mohon maaf ya tadi sore ada halangan jadi tidak bisa mengisi gitu ya. Mungkin di sini saya akan coba share screen dulu. Oke. Kita kali ini akan bahas tentang dasar JavaScript, CSS, dan HTML. Mungkin kalau HTML dan CSS biasanya itu kita nggak bikin dari awal ya. Biasanya kita pakai Bootstrap. Nah, karena kalau di ini teman-teman kuliah atau gimana mungkin statusnya bisa tulis di public chat ya. Sudah pernah bekerja atau belum gitu. Kita lagi kuliah. Oke, mantap. Jiwa mempesona ya. Mungkin ini teman-teman masih pada kuliah yang menuju TA-nya mungkin ya. Yang dekat dengan TA, magang, dan lain-lain. Nanti setelah kuliah ada dunia kerja ya. Nah, biasanya ini kan full stack ya. Itu lebih ke web biasanya. Kalau data science lebih ke AI ya. Kalau di web itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ya. Nah, itu kita nggak pernah biasanya kalau bikin HTML dari awal gitu ya, tanda seru di VS Code langsung tab HTML biasa itu jarang sekali. Nah biasanya kita menggunakan library namanya Bootstrap. Bisa coba dicari di Google Bootstrap ya. Yang paling sering tuh sekarang Bootstrap 4. Sebenarnya udah ada versi baru yang 5, cuman itu masih beta kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa kalau mau coba yang 5, yang 4 sama aja. Nah, Bootstrap 4 ini HTML dan CSS ya. Kenapa pakai Bootstrap? Kenapa nggak manual? Kalau Bootstrap itu dia flexingnya lebih mudah ya. Ngukur kotak-kotaknya itu lebih mudah ya. Ngukur atas bawah, kiri kanan itu lebih mudah ya. Terus lebih rapih juga tampilannya gitu ya. Gitu kalau pakai Bootstrap. Contoh button aja ya. Tombol gitu, tombol di sini. Ini udah bagus-bagus gitu bentuknya. Daripada kita pakai button HTML yang baku dan terkesan kuno gitu ya. Nah, ini ada button, terus ada banyak nih macam-macam, ada select. Tuh, selectnya juga bagus-bagus tuh. Ya, ini biasanya kalau di dunia kerja biasanya kita pakai Bootstrap. Nah, ini ada saya punya beberapa contoh tuh udah banyak ya. Salah satu contohnya nah coba ini. Nah, ini pakai Bootstrap ya. Tuh, terlihat lebih bagus gitu ya tampilannya. Tuh ada pagination juga, next gitu ya. Tuh. Ini namanya data table ya. Nanti ini lebih advance-nya sih. Ini ada button, tambah data gitu ya. Nanti muncul modal gitu ya. Modal tuh pop up gitu ya. Kita bisa masukin, terus kita bisa update ya. Tuh. Muncul ini pakai JS. Gitu bisa save, bisa delete, dan lain-lain. Ini profile misalkan ya. Nah, kita akan coba deh praktek ya. Ini kan HTML, CSS, dan JS. Nah, JS-nya nanti kita akan coba pakai logika. Ini nggak akan lama ya, karena udah malam juga. Kita sebentar tapi efektif gitu ya. Ini deh, sekarang saya minta coba teman-teman
Kalau sudah punya text editor kayak Sublime, VS Code itu nggak apa-apa ya. Kalau yang belum punya boleh install dulu Sublime Text atau VS Code. Cara installnya mungkin udah tahu lah ya. Misalkan download VS Code ya, tempel gitu. Atau download Sublime gitu. Nanti installnya tinggal di next saja. Mungkin teman-teman kuliah sudah biasa installan ya. Nah, saya akan coba pakai VS Code untuk kali ini. Nah, teman-teman di halaman home, ya, di halaman home, teman-teman coba buat file, ya, klik kanan, new, lalu teks dokumen aja kalau apa. Teman-teman ketik index.html, gitu, ya, kayak gini. Ups, ini jangan auto. Nah ya, index.html. Coba dibuat dulu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman ya mencet udah dipencet index.html tapi gambarnya masih kayak kertas ya. Nah, coba teman-teman buka dulu file explorer-nya. Ya, buka file explorer. Lalu cari view di atas file explorer-nya. Lalu checklist yang ada file name extension. Ya, file name extension. Dicoba dulu ya. Sudah mungkin? Nah, kalau sudah baru coba buat lagi filenya. Yang ini hapus dulu, buat lagi. Nah, kalau sudah dibuat index.html file, apa aja lah yang penting HTML belakangnya. Tapi biasanya kalau web server tuh mengindikasi indeks yang paling pertama gitu ya. Jadi ketika dibuka indeks duluan tanpa dipanggil index.html, dia udah otomatis kepanggil gitu ya kalau di web server. Nanti itu lebih advance-nya. Coba teman-teman klik kanan file yang baru dibuat, lalu open with VS Code atau Sublime ya apapun, boleh apa aja bebas, sama aja pokoknya. Nah, ini ya, kan kosong ya, kosongan ya biasanya. Nah, coba teman-teman buka halaman Bootstrap yang tadi. Nih di sini, coba back dulu. Nih, pencet Bootstrap 4 ya. Pencet paling atas. Scroll sedikit ke bawah, kita cari starter template-nya. Ini dia. Ya. Nah, ini kita copy aja nih bawahnya nih. Ya. Nah, kita nggak bikin HTML dari awal, tapi kita mencoba untuk memahami si HTML-nya. Kita copy, kita paste di sini. Kita save ya, Ctrl S atau file save, tuh sama ya, Ctrl S. Sip, sudah. Coba kita buka yang ini ya, yang di desktop. Double klik aja kalau ininya gambarnya Chrome. Nah, nanti dia muncul Hello World ya. Kayak gitu. Coba balik lagi ke codingannya. Kita akan coba buat profile ya, halaman profile. Kita coba ya. Di sini title tuh di atas ini ya, yang paling kiri atas. Ini title. Kita ubah jadi my profile gitu. Bawahnya ini kan H1 ya. H1-nya kita hapus aja. H1 tuh header ini ya, halaman ini, tampilan ini. Nah, kita akan coba buat if wadah ya, div itu wadah yang kelasnya container. Jadi biar ke tengah, tapi biar nggak kelihatan yang tadi jangan dihapus dulu ya. Ini kan H1 ya. Kita refresh masih tetap sama ya. Ini udah my profile. Di atas H1 kita coba buat div. Kalau teman-teman pakai VS Code bisa disingkat ya, titik container gitu ya. Oke. Nanti div dia kelasnya container udah otomatis. H1-nya kita geser ke atas. Gitu. Atau di cut paste boleh. Kita save, balik ke browser.
refresh, harusnya geser sedikit. Nah, jadi agak ke tengah gitu ya. Gitu. Kita akan coba cari di sini ya. Kita akan buat navbar. Nah, ini navbar itu yang di atas-atas ini nih, kayak gini ya. Coba teman-teman cari yang pendek aja. Yang ini nih. Nah, yang ini nih, paling pendek ya. Yang simple. Mau yang mana aja boleh sebenarnya, bisa dipilih. Di atas kontainer ini, di bawah body ya, kita paste. Nah, kita save, balik browser, refresh. Ah, jadi ya, kayak gitu. Jadi ini di atasnya nih. Cuman kita pengen geserin tulisannya sama kayak yang Hello World ini. Caranya gimana? Balik ke codingan. Di atas tagnya nav, kita kasih container. Kita buat div yang kelasnya container. Tutupnya kita pindahin di atas nav yang bawah. Nah, kayak gini. Nanti ini source code-nya saya akan kasih nanti. Kita rapihin dikit ya. Nah, save. Balik ke browser, kita refresh harusnya agak ke kanan. Ah, ya mantap, jiwa mempesona ya. Udah lumayan ya, kita tinggal ubah-ubah. Kita ubah aja misalkan my profile ya. Ini home-nya biarin. Ini kita hapus saja. Satu aja ya cukup, karena ini kan my profile doang ya. Dan about me. Nah, about me. Ya. Kelasnya aktif biar dia agak hitam dikit ya. Jadi kelihatan aktif. Sip, balik ke browser, kita refresh. Ah ya, mantap, jiwa mempesona ya. Kita coba buat card ya. Card itu kayak kartu gitu ya. Nah, jadi biar kita bisa lebih pahami gitu. Balik ke Bootstrap, kita coba search card ya. Nih, cards. Nah, ada cards ya, ada banyak nih. Kita coba scroll sedikit ke bawah. Kita cari card yang nggak ada gambarnya. Kita coba cari, tapi ada title-nya gitu. Ini kan cuma gini doang ya. Kita cari, nah ini nih. Oh, ini deh yang tebal ya. Nah, ini. Yang mana aja boleh teman-teman pilih, sesuai kreasi. Kalau ada error langsung dikasih tahu aja, nanti bisa ada kesempatan share screen ya teman-teman. Kalau emang memungkinkan. Nah, coba balik ke codingan. Di dalam kontainer, ya, satunya hapus saja. Di dalam kontainer yang bawah, kita akan buat row, ya, div yang kelasnya row, lalu di dalam row itu kita buat kolom yang panjang, bukan panjangnya itu kalau di Bootstrap itu maksimal 12 ya. 12 itu max hitungan bootstrapnya, karena angka 12 itu bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 ya. Itu kalau angka 12 ya. Nah, setelah kita buat row yang kolomnya 12, kita paste aja cardnya. Kita simpan, balik ke browser, refresh harusnya jadi. Nah ya, lihat nih. Dia sampai sini 12 tuh. Karena kenapa nggak full Kak? Kalau mau full kontainernya dihilangin gitu ya. Jadi full dia. Nih terlalu mepet Kak, bawain dikit dong. Boleh ya. Kita masuk ke kelasnya row, kita kasih margin top. Enggak, misalkan ya, contoh aja ya. Balik ke browser, kita refresh, nanti dia ke bawah sedikit. Seperti itu ya, perfect gitu ya. Nah, di sini di feature-nya ini kita ubah jadi my profile. Nah, di dalam bodinya kita hapus saja. Card bodinya kita hapus ya. Di dalamnya. Nah, di sini kita akan coba masukin gambar. Ambil dari free pick aja deh. Nggak copyright mungkin ya.
Kita coba cari profile. Nah, yang satu aja. Yang mana nih? Yang dari Google, yang dari Google. Kita coba cari foto orang. Nah, ini nih. Ini aja kali ya. Kalau ini mungkin. Ini aja deh. Atau mana ya? Yang sedikit ke tengah gitu. Kita coba cari ini orang ini aja nih kali ya. Tapi lihatnya ke samping gak etis gitu ya. Nah, ini aja nih. Nah, ini orang ini. Ini ada, ini prefixnya nggak apa-apa lah. Kita coba klik kanan, copy aja. Biar kita nggak perlu download ya. Copy image address. Kita di dalam card body, buka tag image. Source-nya, link yang foto tadi. Kita coba lihat dulu, kita save ya. Balik ke browser. Kita refresh. Mantap jiwa mempesona ya. Kayak gitu. Tapi ini kita pengen gambarnya bulat bisa nggak ya? Coba bootstrap 4 image rounded. Rounded tuh bulat ya, agak ngebulat gitu. Circle ya, circle kalau salah. Nah ini nih, circle namanya. Example cara pakainya gimana? Rounded circle gitu. Kasih kelas ya. Coba kita ke codingan. Di dalam image kita kasih kelas rounded circle. Kita balik ke browser, kita coba refresh. Nah ya kebulat. Tapi dia lonjong. Saya pengen kotak gitu ya, bisa nggak gitu. Kalau kotak kita tinggal kasih style aja. Style tuh kayak CSS-nya ya, CSS-nya. Nah bisa pakai weight HP ya misalkan. Kasih max-nya aja, max weight. Misalkan 100 pixel gitu ya. Contoh aja. Terus ini maksimal lebarnya 100 pixel sama maksimal tingginya height ya, itu 100 pixel juga biar sama gitu maksudnya. Bukan weight tapi width ya, width WIDTH. Nah gini, kayak gini. Save, balik ke browser, kita refresh. Oh dia kecil ya. Kita coba lihat, jangan pakai max deh, biar gambarnya terpaku gitu ya, absolut gitu ya. Refresh, nggak apa-apa lah, agak geser. 100 pixel terlalu kecil bang, coba naikin. Oke 300 ya, biar 3 kali lipat lebih besar. Terlalu besar bang, 200 ya, kita refresh lah, sip. Bulat kayak gini. Kalau teman-teman punya foto sendiri boleh ya mau dimasukin ya. Sip, sudah, kita akan coba kecilin cardnya, ini terlalu besar ya. Nah ini kita akan coba pelajari perhitungan flex. Nah di dalam row itu maksimal dikasih size ya, itu 12. Sementara kolomnya ini kita 12 udah pakai. Coba kita kurangin. 6 aja yang dipakai, sisain 6 gitu. Save, balik ke browser. Nah lihat, dia ngegeser kan si cardnya. Jadi kalau di sampingnya kita kasih kolom 6 lagi, dia sama akan ngebentuk kayak gini. Ya, kayak gitu. Jadi si bootstrap ini bisa dibagi-bagi ya. Kita coba bikin bawahnya aja, atau atasnya, atau bawahnya gitu. Di bawah row ya, di bawah row ini. Kita bikin kelas lagi row. Di dalamnya kita isi misalkan kolom. Kolom kan maksimal 12 ya. Aku pengen punya
size 3 ya, berarti kolomnya 4. Karena 4 kali 3 12 kan ya. Gini. Kita kasih H1 aja. Kolom 4 gitu. Karena kolom 4 ini punya sisa ya, sisa 4 punya sisa 2 gitu ya. Ini kita refresh nih. So, kita kasih ini deh, BG colornya BG BG primary, warnanya biar biru. Nah kayak gini. Kalau kita inspect elemen ya, ini di sini lihat, ini ada row, ini ada kolom 4. Ya karena totalnya 12, ya totalnya 12, kita baru pakai 4. Otomatis kita masih bisa nambahin 4 lagi 2 kali gitu ya. Biar full sampai 12. Jadi angka magic lah 12 ya kalau di Bootstrap. Kita coba tambahin, kita copy kolomnya. 4 tambah 4 tambah 4, 12 ya. Maksimal 12. Kita refresh. Tuh ya. Tuh lihat. Dia bagi 3, kita nggak usah lagi capek-capek. Berapa pixel lah, berapa persen lah, apa segala macam, nggak usah. Udah pakai Bootstrap, udah tinggal pakai kolom-kolomnya. Saya kalau pengen bagi 2 gimana bang? Kita tinggal ubah aja jadi 66 ya. Gitu. Ini kolomnya kan 4 ya. Kita ubah jadi 6. Karena 6 tambah 6, 12. Jadi dia otomatis dibagi 2. Tuh kayak ini. Kolomnya 6. Ya ini kelihatan ya. Nih ya. Tuh ada garis-garis tuh. Ini kolom 6 yang pertama, kolom 6 yang kedua. Ini kolomnya 4, kolomnya 4, kolomnya 4. Ini dia tuh udah otomatis ya, ngeresponsif sendiri. Enaknya gitu. Jadi kalau kita kecilin, harusnya ngegeser. Tuh, tuh ya. Tuh, dia ngikutin. Kayak gitu. Soalnya kalau terlalu kecil nggak bisa. Kalau pengen kecil, kolomnya harus kita ubah jadi col SM ya. SM tuh small ya. Ini kalau kolomnya tuh gede gitu ya. Itu. Kita lanjut lagi deh. Ini kita komentar aja buat dipelajari teman-temannya. Jadi ini source spec kan saya akan kasih nanti. Nah, ini gambarnya dulu aja. Saya pengen kartnya ke tengah. Caranya gimana? Ini kan kolomnya 6, sisa 6 tuh. Kita akalinnya gini agak gampang ya. Pencet kah? Ya keren parah bang. Ya mantap nih. Ini dia tuh Bootstrap ini dia tuh free ya. Free use gitu ya. Kolom, ini kan kolomnya 6 ya tadi. Sisanya 6. Saya pengen si kartnya di tengah. Berarti kanan kirinya ya kita kasih 3, yang kanannya kita kasih 3 gitu. Jadi biar sininya di tengah gitu, ngakalinnya gitu aja. Ini ada logiknya juga nih. Kolom 3 gitu ya. Udah kosongin aja. Terus kita copy aja nih. Taruh di bawah yang 6. Gitu. Save, balik ke browser, refresh. Nih. Nah, ke tengah ya. Mantap jiwa mempesona ya. Kita akan coba buat si gambarnya ke tengah. Gimana caranya? Nah, gambarnya ke tengah. Ini kan ada image ya. Kita coba di dalam card body ini kita bikin sistem row tadi ya. Kita buat kelas, kita buat div yang kelasnya row. Kita buat kolom lagi. Itu 12 nggak apa-apa. Tuh ya. Karena di dalam row-nya kan row cuman ada di sini doang gitu ya si row-nya tuh. Kita coba deh. Kita masukin gambarnya ke dalam row. Sip, balik ke browser, refresh. Kalau kita pilih daerah card-nya, nih ada kolom 12. Ya. Tuh di dalam kolom 12 ada gambar yang ini. Nah ya, kita bikin si gambarnya ke tengah karena dia udah ada di dalam kolom. Jadi sans aja gitu ya, santuy gitu. Kita coba kolom text center kita. Biar si gambarnya ke tengah.
Ya mantap, jiwa mempesona. Kita nggak usah lagi tambahin CSS ya udah dihandle sama si bootstrapnya. Kita tinggal tambahin text center gitu, itu udah ke tengah. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen nambahin teks, pengen ikut di tengah juga, tinggal taruh aja di bawah image. Dia otomatis ngikut si text centernya ya. Coba deh kita kasih header H1 ya. Headernya hello misalkan, atau jangan hello, nama saya siapa, Bintang. Save, refresh, nah ikut di tengah. Pengen ke bawah dikit terlalu nempel, kita tinggal kasih kelas aja di H1 nya. Margin top berapa? 1, 2 aja. Kurangnya sampai 5 ya maksimum. Refresh, nah ke bawah dikit, kurang bawah kita kasih 5 deh. Save, refresh, nah gitu. Mantap jiwa mempesona ya. Saya pengen di dalamnya pakai list biar nggak ini ya, biar nggak terlalu polos. Kita kasih list gitu. List group. Ya udah ada kayak gini ya. Udah enak lah, tinggal copy aja lagi. Nih sejujurnya kalau kerja nanti pasti saya jamin pasti pakai Bootstrap ya. Itu jarang sekali yang nggak pakai. Paling bahkan React pun pakai Bootstrap ya, React JS. React Native juga itu pakai Bootstrap gitu ya kalau bagus kayak gitu, karena sistem flexnya juga, hanya saja cara pakainya beda gitu aja ya. Nah di dalam, kita jangan di dalam ya, karena kita nggak akan naruh teksnya di tengah. Di bawah row kita bikin row lagi aja. Kalau di VS Code ada fitur keren nih, kita buat if yang kelasnya row ya, lebih besar dari, lalu di dalam row kita buat kolom yang panjangnya 12 maksimal ya kalau di Bootstrap. Enter, gitu, dia udah otomatis. Nah di dalam kolom 12 bawahnya yang image tadi kita paste. Kita save, balik ke browser, refresh. Nah kayak gini ya, lihat tuh si kartnya juga ngikutin ke bawah, udah rapih lagi ya, enak banget pokoknya dah. Ini row-nya terlalu nempel sama yang gambar, kita jauhin aja. Margin top 3, karena itu 3 itu udah ideal gitu ya biasanya lah. Kita sip ya. Paling atas apa nih yang perlu kita rubah? Nama. Grammarly can help you rate. Bintang gitu ya. Dan apa lagi ya? Jurusan misalnya ya. Jurusan kuliah tuh jurusannya ada apa aja ya? Ada IPI ya, SI mungkin. Ada apa lagi? DKV mungkin ya. Mungkin TI aja lah. TI gitu ya. Teknik, informatika ya. Kayak gitu. Apalagi saya jurusan nomor pokok mahasiswanya 17378 misalkan ya. Ini nomor SMK sih. Terus apalagi nih? Tinggal, atau jangan tinggal, ya tinggal Bandung gitu ya. Tinggal di mungkin, jangan tinggal di alamat ya. Alamat, satunya hapus saja. Simpan, balik ke browser, refresh, ya. Mantap jiwa, pesona ya. Ini bahkan ada banyak yang bisa dipakai ya di Bootstrap, ada table ya. Tuh ada table, tuh tabelnya juga lumayan sama. Ya, tuh ada yang hitamnya. Tuh. Dan masih banyak lagi ya, ini sangat banyak sekali ya. Ada, ini ada JavaScript juga ya. Gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya. Mantap. Nah, kita akan coba mungkin JavaScript-nya kita coba bikin
si kotak ini ada di tengah. Ini kan nggak ke tengah ya, tuh. Jadi nggak ke tengah. Kita pengen bikin di tengah. Ini sebenarnya bisa pakai fitur bound bootstrap ya, align center. Nah, cuman kita akan coba belajar JavaScript-nya gitu ya. Nah, ini kan dia sampai sini ya. Dia tuh udah maksimal ternyata sampai sini. HTML. Nah, kita coba buat si gambar ini di tengah card ya. Jadi misalkan, atau jangan di tengah card ya, gimana ya? Kira-kira atau kita bikin dua card, yang kanan gambarnya mungkin ya, yang kiri ini kan JS dasar ya, mungkin belum ini ya. Tidak apa-apa. Nah, untuk JavaScript kita bisa, teman-teman coba klik kanan ya di browsernya, klik kanan, inspect element, ya, di sini pilih konsol, kayak gitu. Di konsol ini kita bisa mengatur semua JavaScript-nya. Misalkan kita punya contoh, kalau mau nampilin angka, itu pakai nampilin apa aja ya maksudnya. Kita pakai console log atau titik log. Itu untuk menampilkan apa misalkan. Hello guys misalnya gitu ya. Contoh aja. Kita. Hello guys. Nah, misalkan saya pengen buat variabel nama. Kita membuat bungkusan, itu namanya itu nama gitu ya. Isi dari nama itu adalah bintang misalkan. Kita enter, tuh kan save, kita enter. Nah, kita coba tampilkan konsol titik log, namanya siapa? Itu muncul bintang gitu ya. Seperti itu, mantap jiwa mempesona ya. Oke, nah terus apa lagi ya? Kita coba, ini bisa pertambahan ya, pengalihan, pengurangan, pembagian, modulus itu bisa semua, gitu ya. Cukup di konsol aja, itu bisa semua. Contoh deh, kita buat variabel x, isinya itu 2, atau jangan 2, 3 deh. Jangan x deh. Variabel a, isinya angka 3 gitu ya. Kita buat variabel isinya angka, ya benar angka. Variabel b, isinya itu 5. Kita coba tampilkan, atau a langsung aja ya. A, itu kan 3, tuh dia udah otomatis di bawah ya. Ditambah b, 8. Dia udah otomatis tuh. Ya, langsung 5 tambah 8. Terus saya pengen 5 dikurang 8 berapa? 2. Minus 2 tuh. 3 dikurang 5 kan ya minus 2 bener. A dikali bintangnya kali itu. Nah, 15 sudah otomatis. 15 tuh. Mantap jiwa, mempesona ya. Kalau A dibagi gitu. Jadi dibagi 5 loh, mantap. Ini Telegramnya mengganggu, kita quit. Kayak gitu ya. Ini untuk JavaScript. Sebenarnya JavaScript belum terlalu ya, karena jarang biasanya. Lebih ke PHP ya. Teman-teman kalau mau belajar, ini saya kasih rekomendasi. YouTube-nya, kita buka YouTube, nggak copyright ya. Coba teman-teman cari programming Unpas ya. Nah, ini nih bisa dipelajari nih ya, Pak Sandi Kagalik ya. Ini dosen favorit ya. Teman-teman kalau masih kuliah, biasanya kalau nggak salah kalau TI itu ya, kalau TI dia tuh webnya semester 3 ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman yang sudah semester akhir-akhir bisa sharing gitu. Pelajaran web semester berapa kalau yang jurusan teknik informatika gitu ya. Sama SI juga ngerasain harusnya. Iya betul sekali. Nah, semester 3 mungkin ada yang udah ngalamin atau
Masih semester 1-2 mungkin. Semester berapa mungkin teman-teman sekarang? PSSI semester 3. Nah, udah masuk ke web belum? Ih. Nah, kalau nggak di si Sandika juga ada di YouTube-nya Bisa AI pun ada ya sebenarnya. Mantap jiwa mempesona ya. Wih, saya juga belajar dari Pak Sandika. Makanya bisa. Wih, diulang-ulang aja satu diulang sampai benar-benar hafal atau bisa ya. Sebenarnya nggak buat dihafal tapi dipahami. Ini telegram mengganggu sekali. Bisa ditulis nggak? Nah, atau di bisa ini ada nih PHP harusnya. Nah, dicari di sini PHP gitu ya. Ini ada nih kode gitar. Nah ini ada saya juga ya. Ini saya lebih ke server sebenarnya, nggak ke web. Tapi ya seru di web sebenarnya. Meskipun susah ya. Kalau untuk yang awal-awal. Sampai situ apa ada pertanyaan? Oke, mantap jiwa Sona ya. Ini nggak web doang dia. Ini kalau teman-teman mau pelajari server mungkin ya, jaringan. Oh ini nih, saya ada nih implementasi update data ke database kode editor 3 tuh ya. Bisa dilihat aja lah, bisa dicari ya. PHP gitu atau enggak. Jangan PHP, kode igniter gitu ya. Nah ini nih, ya ada dari Karesa Adit ya. Kode igniter nih ada nih. Oh, ini saya cuma update doang guys, sisanya mana ya? Hanya nggak muncul. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, banyak nih. Terus saya lebih ke security sebenarnya. Atau teman-teman emang kalau ada tugas atau apa yang pengen ditanyain, boleh Instagram ya. Strong Papa Zola gitu. Nah, gitu ya. Saya terbuka kok, santai aja. Nah ini yang baru mau belajar, yang tadi ya Sandika Gali atau yang bisa juga boleh. Itu sering-sering aja ditonton, tapi ditonton jangan ditonton doang, harus dicoba juga ya, ditonton, ngikutin, tapi yang nggak dicoba ya sama aja gitu. Harus dicoba gitu. Nah pertama nyontek dulu nggak apa-apa gitu. Jadi sambil nonton sambil coba-coba ya. Ini tips aja ya. Jadi coba-coba. Oke, yang pertama berhasil ya, tapi itu hasil nyontek dari video. Nah, coba teman-teman buat sendiri ya, buat sendiri tanpa nyontek. Tapi kalau emang lupa, nggak apa-apa, lihat lagi, lihat terus aja dicoba sampai benar-benar bisa paham gitu. Ya, maksudnya ini tuh buat apa? Maksudnya ini tuh buat apa? Nah nanti lama-lama ketika ada project baru, kita tahu fungsinya buat apa gitu ya. Buat contoh misalkan form validation ya, session, terus form validation tuh kalau user menginput sesuatu yang malicious gitu ya. Jadi misalkan ada orang masukin kode berbahaya nih di web kita nih. Nah itu bisa difilter sama form validation. Nah itu dicatat-catat aja tuh. Terus kita login ya. Kita kan setiap nge-refresh web login sekali kesananya lanjut gitu ya. Itu disimpan datanya di dalam session gitu ya. Kayak gitu. Dan masih banyak lagi untuk itu. Ini untuk teman-teman yang paling awal bisa yang baru-baru ya bisa dicoba kode igniter. Mau loncat nggak apa-apa dari PHP. Tapi sebenarnya lebih baik bisa dulu PHP dasar ya. PHP dasar variabel yang kayak gitu ya. Yang kayak tadi di JavaScript
Nah, cuman beda sintaks saja. Dia pakai dolar kalau variabel di PHP itu ya. Seperti itu. Sampai sini, apa ada pertanyaan? Mau menyangkut skripsi boleh ya. Projectnya mau apa misalkan. Kira-kira logiknya kayak gimana, ngerjainnya gimana boleh ya. Bisa dicoba di public chat aja mungkin sampai 8:30 mungkin ya. Kita sesi tanya jawab aja. Kita bareng-bareng ya. Gimana teman-teman? Interesting mungkin. Saya akan coba share di mana ya? Google Drive mungkin. Atau di mana ya? GitLab mungkin. Nanti aja deh. Google Drive. Sampai sini apa ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ini indeks. Tapi teman-teman bisa bootstrap aja udah bisa bikin web profile yang dapat duit 200.000 ya, 100.000, 50.000 itu lumayan ya. Apalagi teman-teman misalkan ada teman nih yang minta jokiin gitu ya, jokiin tugas kuliah dan lain-lain. Itu tinggal pakai bootstrap atau teman-teman yang baru belajar, teman-teman nggak usah bikin dari awal pun bisa ya, tinggal cara aja nih, download template web gratis. Nah ini nih, rata-rata pada pakai bootstrap, coba deh kalau nggak percaya ya. Rata-rata pada pakai bootstrap ini. Oh ya, bagus-bagus nih. Cuman biasanya bootstrapnya mereka tuh di custom ya, diubah-ubah dalamnya gitu ya. Gitu. Nih, misalkan ada nih yang minta bikinin company web profile, dibayar berapa ratus ribu, wah itu lumayan. Kalau cuma ubah-ubah doang gitu ya. Nah ini membuka peluang juga tuh pakai bootstrap, jQuery ya, jQuery itu JS. Tuh, bootstrap ya. Easy to learn ya, gampang lah gitu. Lihat nih, kita buka aja indeksnya nih. Tuh, bagus loh, mantap jiwa mempesona. Tinggal ubah-ubah, the best music band ever ya. Ini the best web ever mungkin. Kita coba ubah aja nih. Oh nggak bisa ya, harus diekstrak dulu ya. Gitu bisa digeser tuh. Keren pak ini pak. Ya, tuh. Tinggal niatnya aja nih mau belajar enggaknya gitu ya. Bagus loh, ini tinggal download, ubah-ubah dikit tulisannya udah bisa jago web gitu ya. Gitu. Bang, latihan selain mulai video YouTube yang langsung praktek untuk newbie banget ada nggak bang? Sandi Kagali yang tadi. Nah itu dari awal banget belajar, nah itu saya di situ gitu ya. Saya kan SMK ya dulu ya. Saya SMK jurusan TTKJ sebenarnya. Karena mungkin di TKJ udah bosan mungkin ya, kayak gimana gitu ya, kayak bosan. Nah, saya coba-cobalah belajar RPL gitu ya. Nah di situ teman-teman RPL yang kesulitan coba gitu ya, coba belajar bareng gitu, bisa nggak kayak gini kayak gini kayak gini gitu ya. Dicoba rame ternyata RPL gitu ya, seru juga gitu karena kita bisa bikin web ya kan, case-case sederhana aja kan. Saya biasanya suka nge-schedule jadwal ngapain aja, misalkan bikin webnya gitu ya, misalkan jadi reminder gitu setiap hari gitu misalkan ya, atau data-data barang yang dipinjam teman, atau utang misalkan ya, teman-teman yang utang biasanya, atau pinjam flash disk, pulpen, hard disk dan lain-lain kan dipinjam tuh, kadang kita suka lupa, nah dicatat di web gitu ya, kayak gitu, kadang kayak gitu seru gitu ya. Jadi saya coba pelajari dari yang Sandi Gagalih tadi. Nah di situ saya sedikit-sedikit mulai bisa gitu ya. Menurut Mas bagusan bootstrap atau Tailwind? Tailwind baru dengar sih, bentar ya kita coba lihat. Ini udah jago nih, Chandra Cika ya, udah jago nih. Tailwind, oh iya nih sama ya, sama. Nah kalau ini dia
kayaknya React JS ya, bener nggak? Mas atau Mbak Leandra Cika. Ini React ya? NPM deh. Ya benar. Kalau React dia lebih live ya, tapi JS juga tuh live. Nah ini template-nya. Ini sama kayak Bootstrap ya. Ini mirip-mirip, bukan sama sih, mirip-mirip doang sebenarnya. Tuh W100, W100 beneran ada nggak W100? Ya, ini tuh with berapa persen gitu maksudnya tuh. Ini berapa persen, 30, 24%. Background gradient ya gambar itunya. To purple, ke ungu gitu. Ini sintaksnya mirip-mirip Bootstrap juga sih. Gitu. Ini sama nih. Ini kita bisa juga bikin pakai Bootstrap kayak gini. Gitu ya. Dia flexing, ini misalkan 3, ini sisanya 9 gitu ya. Karena 12 kan. Terus dibagi 5 misalkan. Gitu. Ini udah otomatis nih. Tuh, keren ya. Ini untuk JS tapi React JS kalau nggak salah. Ya betul sekali. Sama-sama CSS Framework. Betul sekali. Di React.js juga ada Bootstrap. Jadi teman-teman yang biasa pakai Bootstrap tidak usah takut ya. Ini misalkan React.js Bootstrap ada loh. Nih ya tuh. Sama cuman versi React-nya. Tuh npm install Bootstrap sama aja. Sampai sini apa ada pertanyaan? Nah, pokoknya teman-teman yang baru belajar bisa dicoba download template terus ubah-ubah pakai nama sendiri. Keren tuh ya. Ini saya awal-awal belajar web tuh masih ada nggak ya? Bapak Zola github.io/me. Oh masih ada. Ini saya belajar awal-awal nih. Saya download dia ubah Instagram, YouTube, GitHub, Strong Papa Zola ya. Nih teman-teman cari di Google Strong Papa Zola ada semua. Itu saya. Sampai sini apakah ada pertanyaan nih? Mau tanya Bang, bedanya grid, kolom atau row sama flex. Nah ini jago nih Mas Guido Arya nih. Dia kalau row itu ya tadi kan di coding ya ada row, setelah row baru kolom. Saya coba let me explain MS Paint. Nah ini whiteboard versi kearifan lokal ya. Nah kalau row itu ke bawah. Jadi misalkan ini halaman web ya, ini web putih gitu di browser. Kalau row, dia dihitungnya per satu ini. 1 kali row gitu, 1 row. Di dalam row, kita bikin kolom. Kolomnya itu kan ada 12 ya kalau di Bootstrap maksimal. Kita pengen bagi 2. Jadi 66 misalkan. Di sini 6, ya kolom. Di sini 6 juga. Itu kalau di Bootstrap ya ini 6 tambah 6, 12. Maksimal 12 row. Defaultnya di si Bootstrap ya. Kalau teman-teman pengen bagi 3 atau bagi 4, berarti di sini 3, di sini 3 ya, di sini 3 juga. Ini sorry nggak rapi. Ya untuk perumpamaan aja lah ya. Di sini 3 juga, 3 juga. Dia total 3 kali 4, 12. Ya. Saya tadi tambahin bawahnya row lagi. Otomatis kita buat row baru di bawahnya. Gitu. Ya. Atau bahkan kalau di Bootstrap tuh kita buat row, kan tadi kita buat row ya. Nah, terus kita tadi bikin card yang panjangnya 6. Nah, ini kita tadi bikin card yang panjangnya 6. Nah, kanan kirinya kan harusnya dia mepet ke kiri ya tadi ya. Nah, ini kita tadi kasih kolom 3 tapi isinya kosong gitu. Ya, yuk kita kasih kolom 3 tapi isinya kok kosong. Jadi si cardnya di tengah gitu ya, di tengah sini. Nah, terus kita tadi bikin row lagi kan. Kita tadi di dalam cardnya kita bikin row. Di dalam row sini ada kolom. Kolomnya 12.
otomatis maksimal kan ya. Nah, di dalam kolomnya ada gambar bulat tadi ya. Ada gambar bulat. Tengah, text center di tengah. Di bawahnya kita kasih row lagi. Row-nya tadi kan margin top 3 ya, otomatis ke bawah. Jadi dia ngegeser si row-nya ke bawah. Jadi misalkan kayak gini. Tuh, jadi di sini. Dia otomatis ngedeteksi row yang atas. Di sini kita tadi ngisi listnya, list apa gitu ya. List nama, terus apa ya, alamat, sama apa tadi, dan lain-lain lah pokoknya. Gitu. Jadi kalau row itu ke samping, kolom itu ke bawah. Kayak gitu. Kira-kira apa ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin di luar web juga nggak apa-apa, boleh ya. Soal teknologi boleh. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri nih. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Oh iya, ini kayaknya nanyanya beda ya. Menurut Mas bagusan, nah tadi saya jelasin itunya. Kalau bagusan itu relatif ya, sama kayak wanita misalkan ya, contoh aja, contoh ya, tenang, contoh doang ya. Nah, ada suatu wanita, ini bisa dibilang cantik, bisa dibilang enggak gitu. Tergantung dari orang yang memandangnya. Ya, kayak gitu. Contohnya gitu aja ya. Ada lagi mungkin? Jadi bagusan itu relatif gitu ya. Oh iya, ini saya tadi udah upload. Kita coba bagikan, teman-teman bisa pelajari ya. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, mantap jiwa mempesona ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai sini aja ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.